Saatnya Anda ikuti Talk Show Indonesia Sehat persembahan Bio7. Kita lanjutkan lagi dialog kita di siang hari ini, persembahan dari Jamu Tetes Bio7. Kita tengah mengungkap 7 fakta seputar alergi. Baik, tadi di awal sebagian fakta sudah disampaikan Dokter Ici ya. Sebelum kita lanjutkan Bapak Ibu, kami sapa dulu mitra-mitra di daerah yang juga sudah melaporkan ikut merilis siaran ini. Dari Lunggi Sambas juga sudah melaporkan merilis siaran kita. Lalu ada Bung Firman melaporkan merilis siaran ini untuk daerah Cianjur. Lalu ada Bung Yudi ya dari daerah Daha melaporkan merilis siaran ini juga. Lalu ada Bung Asrul Mulking ya dari Bone merilis siaran ini. Kemudian dari Cirebon juga sudah merapat merilis siaran ini lewat Bu Meti. Lalu ada juga Pak Aris melaporkan merilis siaran ini untuk daerah Lampung dan sekitarnya. Disusul dari Pontianak juga sudah merapat. Bung Asep Nanang merilis siaran kita buat daerah Sumedang. Lalu ada Bung Ari Marwan merilis siaran ini untuk daerah Ketapang. Lalu dari Pacitan juga sudah merapat. Disusul Bung Irfan merilis siaran ini untuk daerah Muaro Jambi. Kemudian ada Bung Uya Agus merilis siaran kita untuk daerah Kendari. Dan Bung Yudi dari Bulukumba. Lalu dari daerah Sumatera Selatan, Pagar Alam, Tebing ya, dan juga Muara Enim ya. Ada Bung Erlan di sana melaporkan merilis siaran kita. Dan ada lagi Bung Reno merilis siaran ini untuk daerah Banyu Asin, lalu Ketanggungan dan juga Lumajang sudah melaporkan merilis siaran ini. Terima kasih buat mitra-mitra di daerah yang merilis siaran ini sekaligus juga menyediakan Bio7. Oke, 7 fakta seputar alergi, Dokter. Tadi baru 4 ya, Dokter ya. Silakan Dokter dilanjut. Yang 4 juga belum semua tadi ya, Bung Hasan. Tadi kan kita responnya ada yang bentol-bentol besar, ada yang kemerahan, kemudian ada yang kulitnya sampai mengelupas. Bahkan yang kita sebut pilek menahun pun itu bisa loh didasari oleh alergi, dimana kita merasa kita selalu bersin-bersin atau pilek hanya di pagi hari. Itu salah satu contoh daripada alergi. Atau ternyata kita sering batuk, tapi batuknya hanya di malam hari atau hanya di pagi-pagi gitu. Ini bisa aja karena apa? Salah satunya faktor suhunya lagi dingin, atau ternyata di lingkungan kita lagi banyak debu, kita jadi bersin-bersin, batuk, kemudian flu-nya, ingusnya encer, kemudian dia warnanya bening. Ini bisa aja didasari oleh si alergi tadi. Atau ternyata selama ini kita suka cuci pakaian atau cuci piring dengan sabun yang ternyata membuat tangan kita itu kasar, kemudian perih, gatal, dan adanya kulit yang mengelupas tipis. Ini adalah respon alergi juga yang kita sebut dengan dermatitis kontak iritan. Jadi kalau untuk alergi, dia tuh cabangnya banyak banget Bung Hasan. Kalau kita pelajari nih, waduh seharian gak kelar-kelar. Ini adalah inti-intinya aja. Jadi dimana alergi itu bukan hanya terkait dengan gatal-gatal atau bentol-bentol. Kemudian apakah alergi itu hanya dari debu, hanya dari dingin? Enggak juga. Alergi itu banyak untuk faktor pencetusnya. Salah satunya apa? Obat. Obat itu kalau kita alergi, akhirnya respon yang muncul apa? Matanya bengkak, bibirnya bengkak, atau misalnya gatal-gatal atau kemerahan, itu bisa aja terjadi. Kemudian apa lagi? Makanan. Kita mungkin merasa, aduh saya mau udah biasa dok makan makanan ini semua, tiba-tiba pas dimakan ya dia alergi ya, muncul ya gatal-gatal, bengkak atau kemerahan. Ini bisa aja terjadi. Bahkan respon alergi yang sangat berat aja ini bisa menyebabkan seseorang sesak napas loh Bung Hasan loh. Asma juga ini bisa didasari oleh faktor alergi. Jadi begitu luasnya si alergi ini gitu. Jadi jangan sampai kita pikir alergi itu hanya gatal-gatal dan bentol doang, padahal alergi ini luar biasa banyak banget untuk cabang-cabangnya. Kemudian yang nomor 6, kan tadi kan kita tahu ya untuk penyebab alergi atau faktor pencetusnya banyak banget nih. Dok, gimana caranya tahu nih supaya saya terkena alergi? Kita bisa perhatikan
sebelum kita alerginya kumat, kita habis ngapain, kita lagi di lingkungan apa, misalnya lingkungannya dingin atau lingkungannya berdebu, atau sekitar kita kita lagi di kebun gitu ya, atau kita lagi berada di sekitar bunga-bungaan, karena serbuk bunga juga, serbuk sari juga ini bisa membuat kita alergi juga, Bung Hasan. Kita bisa cek nih, aduh kira-kira saya apa ya, itu bisa kita perhatikan, Bung Hasan. Tapi kalau kita malas, kita bisa yang namanya pemeriksaan yang namanya skin prick test di kulit kita, tapi itu harganya lumayan mahal. Jadi mendingan kita perhatiin aja sendiri gitu ya, kira-kira kita muncul alerginya ini pas lagi di kondisi apa. Kemudian yang ketujuh, alergi itu bisa hilang dan bisa timbul kembali. Aduh, ini sih Bung Hasan yang bikin serem ya. Kenapa kok serem? Ya bisa hilang sih, tapi bisa timbul lagi. Suatu saat mereka datang, kita nggak ngundang, mereka datang. Kayak gitu lagu ya. nih dokter. Apa Kata, tuh? kau datang dan pergi sesuka hati. Waduh, ini makanya beda lagi ya. Iya. Jadi alergi ini bisa datang, bisa hilang gitu ya. Ini tergantung semuanya dari daya tahan tubuh kita. Wah, jadi untuk yang bilang, oh aku dulu alergi ini dok, sekarang udah enggak lagi, itu jangan GR dulu ya berarti dok ya. Jangan-jangan nanti sewaktu-waktu masih bisa muncul lagi ya. Betul. Dalamnya. Baik, oke. Nah ya tadi sudah dibeberkan oleh dokter Ici 7 fakta seputar alergi. Silakan Bapak Ibu yang mendengarkan siaran ini yang punya masalah dengan alergi, langsung boleh bertanya di sini dengan SMS atau WhatsApp 0811 1922 333. Dan kita juga sudah membuka line telepon yang pengen tanya langsung ya seputar alergi ini. Silakan boleh menghubungi 0811 813 1000. Sekali lagi 0811 813 1000. Baik Bung Pade, 7 fakta seputar alergi tadi. Wah, sebenarnya masih banyak fakta-fakta lain, tapi ini yang kita berikan dulu karena ini tadi ya memang pemahaman untuk alergi ini sangat luas sekali tadi seperti yang dikatakan Dokter Ici. Bagaimana Bung Pade? Iya. Dari 7 fakta tadi. Iya, tadi dokter sudah mengungkapkan fakta-fakta seputar alergi. Tapi kalau boleh saya coba lihat dari situ, satu hal yang memang menjadi catatan bahwa alergi tadi tentu sangat di penutup tadi ya, ternyata sangat erat kaitannya dengan bagaimana daya tahan tubuh kita jaga. Ketika misalnya ada faktor pemicu, baik itu karena debu misalnya salah satunya, ataupun karena obat, ataupun karena makanan yang lain. Tapi kalau misalnya daya tahan tubuh kita sedang dalam kondisi yang baik, tentu alergi tadi tidak akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi tubuh kita. Makanya terkadang ada juga orang, wah kemarin saya makan ini tapi kok nggak alergi ya, tapi kok sekarang cuma makan dikit tiba-tiba udah gatal lagi. Nah ini kuncinya, ternyata ketika daya tahan tubuh kita dalam kondisi yang baik, meski pemicunya ada, ternyata bisa memberikan dampak yang berbeda ataupun hal-hal yang berbeda. Oleh karena itu, ayo kita jaga daya tahan tubuh kita, dan tentu ini akan menjadi salah satu cara bagaimana tubuh kita akan menghindari ataupun bertahan dari serangan alergi tadi. Baik, ini sudah ada pendengar kita yang ingin berkonsultasi seputar alergi. Kita sapa dulu. Selamat siang. Halo. Wah, ternyata putus, Bung. Terputus ya, kelamaan tadi dia ya. Pulsanya jalan terus ini ya katanya. Oke tadi ya. Iya. Baik, ini ya sambil menantikan lagi, ini kita langsung saja Bung Pade juga dokter ini yang dari tadi juga sudah nunggu di WhatsApp nomor belakangnya 8646. Selamat siang Dokter Ici. Selamat siang. Saya ini kalau mulai jam 5 badan terasa panas dingin Bu Dokter. Ini kenapa Bu Dokter? Tensi darah saya itu 100/90. Apakah ini termasuk rendah atau apa? Dan apakah ini adalah tanda alergi Dokter? Dari Mama Ida di Banjarharjo. Ya, Mama Ida, tensi normal kita adalah 120/80. Kalau tadi 100/90 itu sebetulnya masih oke aja sih ya. Dimana kalau kita sebut hipotensi itu di bawah 90/60. Bu Ida tadi angka atasnya masih 100 ya, sedangkan kalau kita sebut rendah itu 90 ke bawah. Kemudian untuk angka yang di bawahnya tuh, ini Bu Ida sempat di angka 90. Ya. Padahal kita kalau tensi rendah itu
60 ke bawah. Jadi sebetulnya masih oke aja untuk masalah tensi. Tetapi apakah ada kaitannya demam dengan alergi? Sebetulnya nggak ada kaitannya demam dan alergi. Karena kalau demam ini ya terkait dengan berarti ada virus, ada bakteri yang lagi mau masuk ke dalam tubuh kita. Dia lagi berusaha gimana caranya supaya makin banyak akhirnya timbul sakit di badan kita. Nah, demam ini adalah responnya dari badan kita. Mereka nih ibaratnya lagi berjuang lah supaya kita ini tetap sehat kembali. Dan berarti apa? Berarti daya tahan tubuh ibu lagi turun nih. Jangan sampai istirahatnya kurang, kemudian makannya juga telat, kemudian juga herbal tetesnya nggak diminum. Karena kalau misalnya kita nggak ngelakuin yang 3 hal ini yang akan membuat kita akhirnya terus terperangkap dalam permasalahan daya tahan tubuh menurun tadi, Bung Hasan. Nah, kalau udah demamnya lebih dari 3 hari, ayo segera dicek darahnya karena kita khawatir adanya infeksi di depannya, contoh seperti tipes atau DBD. Baik, itu untuk Mamah Ida ya. Bagaimana Bung Made? Ini setiap jam 5 sore badannya panas gitu. Iya, gitu juga ya. Setiap 5 sore ini selalu Jangan-jangan badannya. ini Bu Ida ini jam 5 sore ini berdirinya dekat kulkas sama kompor. Kenapa Atau sih mungkin jam dari 5 ini? awal memang dari pagi udah kerja, tiba-tiba Baik, sambil 5 sore udah kecapean, udah mulai lemas, ini juga bisa jadi respon tubuh juga. Tapi apapun itu ketika kita mengalami panas badan, panas dingin, ini tentu respon tubuh kita terhadap adanya gangguan ataupun adanya bakteri atau virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Dan tentu cara yang paling baik adalah bagaimana tubuh kita bisa bertahan dengan tentu daya tahan tubuh yang baik. Nah, ini tentu kita bisa dapatkan dengan cara apa? Ayo mulailah konsumsi makan makanan yang sehat. Tapi seperti tadi, istirahat yang cukup juga penting, olahraga, dan satu lagi, ayo konsumsi Bio7. Kenapa? Karena di Bio7 kaya dengan antioksidan, kaya dengan antibakteri, kaya dengan antiinflamasi, yang tentu semua ini sangat baik untuk tubuh kita dalam mempertahankan daya tahan tubuh ataupun serangan-serangan bakteri atau virus lain. Baik, itu untuk Bu Ida ya. Kita akan lanjutkan lagi setelah Bio7-nya lewat dulu. Dipersembahkan oleh PT Unimax Power, didukung oleh Bio7.